Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam? Kadang tenang, kadang mengguncang, dan seringkali di luar kendali kita. Tantangan, kegagalan, dan rasa kehilangan datang silih berganti. Namun yang sesungguhnya menentukan apakah kita tenggelam atau tetap berdiri kokoh, bukanlah besarnya ombak itu, melainkan bagaimana kita melatih pikiran untuk tetap kuat dan jernih. Inilah yang diajarkan oleh para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu. Mereka percaya, ketenangan bukanlah hadiah yang datang dari luar, melainkan hasil dari kemampuan kita mengarahkan pikiran, bahwa di tengah dunia yang tak menentu, ada satu wilayah yang sepenuhnya menjadi milik kita. Cara kita berpikir, menilai, dan merespons kehidupan. Channel ini hadir untuk mengajak kita melangkah bersama ke dalam ruang kesadaran yang lebih dalam, untuk belajar bahwa kekuatan mental bukan sekadar bertahan dari masalah, melainkan menemukan ketenangan di dalamnya. Karena pada akhirnya, hidup tidak menunggu kita siap, tapi kita bisa menyiapkan diri agar hidup tidak mudah menggoyahkan kita. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Judul kali ini, jadilah kuat secara mental. Cara Stoik melatih pikiran untuk menghadapi tantangan hidup. Hidup seringkali terasa berat bukan karena apa yang benar-benar terjadi, melainkan karena bagaimana pikiran kita memperlakukannya. Kita cemas, gelisah, dan merasa terbebani karena ingin mengendalikan terlalu banyak hal sekaligus. Kita ingin orang lain memahami kita, ingin situasi selalu berjalan sesuai rencana, ingin hasil kerja keras kita selalu dihargai, ingin masa depan berjalan seperti yang kita bayangkan. Tapi pada kenyataannya, dunia tidak bergerak mengikuti keinginan kita. Ada begitu banyak hal di luar jangkauan, dan di sanalah letak sumber kegelisahan terbesar kita. Para filsuf Stoik sejak lama menegaskan bahwa salah satu kunci ketenangan hidup adalah membedakan dengan jelas mana yang berada di bawah kendali kita dan mana yang tidak. Kedengarannya sederhana, namun dalam praktiknya kita sering terjebak. Kita berusaha mengubah hal-hal yang tidak bisa kita sentuh, dan justru mengabaikan kekuatan yang sebenarnya ada di tangan kita. Coba renungkan sebentar. Bisakah kita mengendalikan cuaca? Tidak. Tapi berapa banyak dari kita yang masih mengeluh ketika hujan turun di saat kita sudah merencanakan perjalanan? Bisakah kita mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita? Tidak. Namun berapa sering kita merasa resah memikirkan apakah orang lain suka dengan kita? Apakah mereka menghargai kita atau apakah mereka membicarakan kita di belakang? Kita sering menaruh energi pada hal-hal seperti itu, padahal semuanya berada di luar kuasa kita. Di sisi lain, ada wilayah kecil, namun sangat berharga yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Scope dan pilihan kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memilih untuk membawa payung, atau bahkan menikmatinya sebagai bagian dari hidup. Kita mungkin tidak bisa memastikan orang lain menyukai kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap bersikap baik, menjaga martabat, dan tidak bergantung pada penilaian luar. Kita mungkin tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita melangkah di jalan kita sendiri. Inilah inti dari filsafat Stoik. Kebebasan sejati lahir bukan ketika kita menguasai dunia, melainkan ketika kita menguasai pikiran kita sendiri. Ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal, dan mulai menyadari bahwa ketenangan sejati datang dari dalam. Bayangkan seseorang yang terjebak macet panjang di jalan. Situasi ini jelas berada di luar kendali. Tidak peduli seberapa keras ia membunyikan klakson. Tidak peduli seberapa kesal ia menatap kendaraan di depannya, ia tidak bisa membuat jalan tiba-tiba lengang. Namun ia masih punya pilihan. Ia bisa memilih untuk marah, menggerutu, dan membuat detik demi detik terasa menyiksa. Atau ia bisa memilih untuk menerima keadaan, menyalakan musik, atau menggunakan waktu itu untuk merenung. Jalan tetap macet, tapi perasaan bisa berbeda. Itulah perbedaan antara hidup di bawah kendali diri dan hidup di bawah kendali keadaan. Mengapa kita perlu melatih diri dalam hal ini? Karena hidup penuh ketidakpastian. Jika kita terus berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan kelelahan. Dan kita akan menghabiskan energi pada sesuatu yang sia-sia.
dengan kehilangan kesempatan untuk menguatkan diri di wilayah yang benar-benar bisa kita kelola. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf Stoik, pernah menulis dalam catatannya, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar." Saya dari sini dan kamu akan menemukan kekuatan. Kata-kata ini sederhana, tapi sangat dalam. Bayangkan, seorang kaisar yang memimpin kekaisaran luas sekalipun menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah kendali atas orang lain atau peristiwa besar, melainkan kendali atas pikirannya sendiri. Melatih diri untuk membedakan kendali ini memang tidak mudah. Kita terbiasa untuk ingin menguasai. Kita ingin hasil kerja selalu sesuai ekspektasi. Kita ingin orang-orang terdekat selalu sejalan dengan kita. Kita ingin kehidupan berjalan mulus tanpa hambatan. Tapi Stoik mengingatkan, semakin kita bergantung pada hal-hal eksternal, semakin rapuh kita. Semakin kita menaruh kebahagiaan pada hal-hal di luar kuasa kita, semakin mudah hidup menghancurkan kita. Sebaliknya, ketika kita melatih diri untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Kita mungkin gagal dalam usaha, tapi kita tahu bahwa usaha terbaik sudah kita berikan, dan itu sudah cukup. Kita mungkin ditolak oleh orang lain, tapi kita tahu bahwa sikap kita tetap jujur dan tulus. Dan itu yang penting. Kita mungkin menghadapi keadaan sulit, tapi kita tahu bahwa kita masih punya pilihan untuk tetap tegar, tetap belajar, dan tetap menjaga kejernihan pikiran. Disinilah letak kebebasan batin. Kita tidak lagi menjadi budak keadaan, tidak lagi diperbudak oleh opini orang lain, tidak lagi ditarik ulur oleh keinginan yang tidak realistis. Kita hidup dengan kesadaran bahwa ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan, dan ada hal-hal yang harus kita jaga sepenuh hati. Mulailah dengan latihan sederhana. Setiap kali merasa terganggu atau terbebani, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada di bawah kendaliku atau tidak? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, lakukan yang terbaik. Kedengarannya sederhana, tapi jika dilatih terus-menerus, pertanyaan ini bisa mengubah cara kita menghadapi hidup. Hidup tidak pernah berhenti memberi kita ujian. Ada hal-hal yang akan mengecewakan, ada hal-hal yang akan mengejutkan, dan ada hal-hal yang akan menjatuhkan kita. Tapi yang paling penting bukanlah bagaimana dunia memperlakukan kita, melainkan bagaimana kita merespons dunia itu. Tuli kondisi, pada akhirnya, kebijaksanaan hidup terletak pada kemampuan memilah, melepaskan apa yang memang di luar genggaman, dan merawat apa yang ada di dalam genggaman. Dengan begitu, kita tidak lagi berjuang melawan angin, tapi belajar mengarahkan layar perahu kita. Dan disitulah ketenangan sejati bisa kita temukan. Kehidupan tidak pernah berjalan mulus. Sejak kecil hingga dewasa, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Kegagalan, penolakan, kehilangan, atau bahkan sekadar gangguan kecil sehari-hari. Semua itu hadir tanpa diundang, dan seringkali membuat kita merasa dunia tidak adil. Kita terbiasa melihat tantangan sebagai musuh, sebagai batu besar yang menghalangi jalan kita. Tapi Stoik mengajarkan cara pandang yang berbeda. Bagi mereka, tantangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari jalan itu sendiri. Bayangkan sebuah otot yang tidak akan pernah menjadi kuat tanpa beban yang diangkat berulang kali. Justru rasa sakit dan lelah itulah yang membuatnya tumbuh. Begitu pula dengan jiwa manusia. Jika kita ingin menjadi tangguh, kita perlu berhadapan dengan rintangan. Jika kita ingin bijaksana, kita perlu melewati pengalaman yang sulit. Dan mungkin kita ingin menemukan semua ketenangan. Kita harus belajar untuk tidak lari dari tantangan, melainkan mengubah cara kita memandangnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya adalah budak, pernah berkata, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ucapan ini lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Sebagai seorang budak yang hidup dalam keterbatasan, ia tidak bisa memilih jalannya dengan bebas. Tapi justru dalam keterbatasan itu ia belajar menemukan kebebasan batin. Ia tidak melihat penderitaan sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan untuk melatih pikiran dan membangun kekuatan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jika kita renungkan, banyak orang yang terjatuh bukan karena tantangan itu sendiri, melainkan karena cara mereka menilainya.
Satu orang bisa melihat kegagalan sebagai bukti bahwa ia tidak layak, lalu menyerah. Sementara orang lain bisa melihat kegagalan sebagai pelajaran, batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Peristiwanya sama, tapi dampaknya berbeda karena cara pandangnya berbeda. Inilah yang dimaksud Stoik ketika berbicara tentang tantangan sebagai bahan latihan. Dunia tidak bisa dijinakan, tapi pikiran kita bisa dilatih untuk melihat makna di balik setiap kejadian. Kita bisa memilih untuk melihat tantangan sebagai ujian yang memperkuat diri, bukan sebagai alasan untuk mengasihani diri sendiri. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar di laut lepas. Angin kencang dan ombak tinggi bisa saja dilihat sebagai ancaman. Tapi bagi pelaut sejati, angin adalah tenaga yang membawanya ke tujuan. Tenua tangis hewan tidak bisa berlayar. Begitu juga dengan hidup kita. Tantangan bisa menghancurkan kita jika kita hanya memandangnya sebagai musibah. Tapi jika kita melihatnya sebagai tenaga, sebagai bagian dari perjalanan, justru tantangan itu bisa mendorong kita menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih sadar akan diri kita sendiri. Seringkali kita berkata, seandainya hidup lebih mudah, aku akan lebih bahagia. Tapi apakah benar demikian? Bukankah banyak orang yang hidup dalam kenyamanan justru kehilangan keteguhan jiwa? Mereka menjadi rapuh ketika kesulitan datang tiba-tiba, karena tidak terbiasa menghadapinya. Sementara mereka yang ditempa oleh masalah justru lebih siap menghadapi badai kehidupan. Maka bukan hidup yang lebih mudah yang membuat kita bahagia, melainkan cara kita menghadapi hidup apa adanya. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis, "Apa yang menghalangi jalan, justru menjadi jalan itu sendiri." Kalimat ini menggambarkan inti dari pandangan Stoik tentang tantangan. Bukan rintangan yang menghentikan kita, tapi justru rintangan itulah yang membentuk jalan baru. Jika kita mau mengubah sudut pandang, setiap masalah bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk melatih pikiran, kesabaran, dan keteguhan hati. Pikirkan kembali tantangan yang pernah kamu hadapi. Mungkin saat itu terasa menyakitkan, tapi lihatlah dirimu sekarang. Bukankah dari pengalaman itu kamu belajar sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika hidup selalu mudah? Bukankah luka yang dulu membuatmu lebih bijak, lebih hati-hati, atau lebih berani? Stoik mengajak kita untuk menghargai sisi itu, bahwa tantangan bukan sekadar beban, melainkan guru yang keras tapi jujur. Namun, tentu saja mengubah cara pandang bukan berarti menolak kenyataan. Tantangan tetap sulit, tetap menyakitkan, tetap melelahkan. Stoik tidak meminta kita berpura-pura seakan tidak terjadi apa-apa. Mereka justru mendorong kita untuk melihat dengan jernih, menerima kenyataan sebagaimana adanya, lalu memilih makna yang lebih berguna. Dengan begitu, tantangan yang tadinya membuat kita terpuruk bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Coba bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Secara alami, ia akan merasa kecewa, sedih, bahkan marah. Itu wajar, tapi setelah itu kita punya pilihan. Apakah ia akan terus meratap dan menyalahkan keadaan? Sudah harus melihat ini sebagai kampanye nos menemukan jalur baru, belajar keterampilan baru, atau bahkan membangun sesuatu yang lebih sesuai dengan jati dirinya. Cara pandang inilah yang menentukan apakah ia akan terjebak atau justru tumbuh dari pengalaman itu. Mengubah cara pandang bukanlah kemampuan yang datang begitu saja. Ia perlu dilatih sama seperti kita melatih otot. Setiap kali menghadapi kesulitan, kita bisa mencoba bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat setelah melewati ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlahan akan mengubah cara kita menilai tantangan. Dari sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang mendidik. Hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi Stoik mengingatkan kita selalu punya kebebasan untuk memilih cara pandang kita. Tantangan bisa menjadi penjara jika kita mengizinkan pikiran kita terjebak dalam rasa putus asa. Tapi tantangan juga bisa menjadi jembatan jika kita mau melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Pada akhirnya, tantangan adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jika kita memilih untuk lari, kita tetap akan dikejar oleh kelemahan yang sama di masa depan. Tapi jika kita memilih untuk berhadapan, kita akan menemukan kekuatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita sadari ada dalam diri kita.
Jadi, alih-alih dia mengutuk tantangan, belajarlah untuk bertanya, apa yang bisa aku temukan di balik ini? Karena seringkali, jalan menuju ketenangan justru terbuka di tempat yang paling sulit. Tantangan bukan musuh kita. Ia adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Dan ketika kita mampu mengubah cara pandang, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih tenang menghadapi setiap gelombang kehidupan. Salah satu latihan mental paling terkenal dalam filsafat Stoik adalah premeditatio malorum, atau yang sering diterjemahkan sebagai pembayangan terhadap kemungkinan buruk. Sekilas, latihan ini terdengar aneh, bahkan mungkin pesimistis. Mengapa kita harus membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi? Bukankah lebih baik kita berpikir positif saja agar hati lebih ringan? Tapi Stoik punya pandangan berbeda. Bagi mereka, justru dengan berani menatap kemungkinan terburuk, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Hidup penuh ketidakpastian. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang besok. Orang yang kita cintai bisa pergi. Pekerjaan yang kita andalkan bisa runtuh. Kesehatan yang kita jaga bisa terganggu. Ketidakpastian inilah yang sering membuat kita cemas. Kita berusaha mengusir rasa takut dengan berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Namun semakin kita menolak kenyataan bahwa hal buruk bisa terjadi, semakin rapuh kita ketika hal itu benar-benar datang. Premeditatio malorum adalah cara Stoik melatih pikiran untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu manis. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita bukan sedang mengundang musibah, tapi sedang mempersiapkan diri. Kita melatih hati agar tidak terlalu kaget, tidak terlalu rapuh, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan benar-benar terjadi. Marcus Aurelius, dalam catatannya, sering mengingatkan dirinya sendiri tentang hal ini. Setiap pagi, ia menuliskan bahwa hari itu, ia mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang egois, keras kepala, atau tidak tahu berterima kasih. Bukan karena ia sinis, tapi karena ia ingin menyiapkan pikirannya agar tidak terkejut. Dengan begitu, ketika benar-benar berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ia tidak mudah goyah. Ia sudah siap secara mental. Coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebelum berangkat kerja, kita berkata pada diri sendiri, hari ini mungkin jalanan macet, mungkin atasan marah, mungkin rekan kerja tidak membantu. Dengan pikiran ini, kita bukan sedang membuat diri pesimis, tapi sedang menyiapkan hati. Jadi bos, ketika macet benar-benar terjadi, kita tidak terjebak dalam amarah yang membakar. Ketika atasan marah, kita tidak kaget. Ketika rekan kerja tidak mendukung, kita tidak langsung frustrasi. Semua itu sudah kita perhitungkan, sehingga kita bisa menghadapi dengan kepala dingin. Latihan ini juga membantu kita lebih menghargai apa yang kita punya saat ini. Ketika kita membayangkan kehilangan sesuatu, kita akan lebih sadar betapa berharganya hal itu. Misalnya membayangkan kemungkinan kehilangan orang terdekat membuat kita lebih menghargai kehadirannya hari ini. Membayangkan kesehatan yang bisa tiba-tiba hilang, membuat kita lebih peduli menjaga tubuh. Membayangkan waktu yang bisa berhenti kapan saja membuat kita lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Epictetus pernah berkata, jangan berharap segalanya terjadi sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah bahwa segalanya terjadi sebagaimana mestinya. Maka hidupmu akan lebih tenang. Ucapan ini menegaskan inti dari premeditatio malorum. Dengan menyiapkan diri pada segala kemungkinan, kita tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hal-hal eksternal. Kita menerima kenyataan bahwa hal buruk bisa terjadi, tapi kita tidak membiarkan hal itu menghancurkan ketenangan batin kita. Memang, tidak semua orang nyaman dengan latihan ini. Ada yang merasa membayangkan hal buruk justru membuat mereka semakin cemas. Tapi justru disitulah letak kekuatan latihan ini. Guria mengajarkan kita untuk berhadapan langsung dengan ketakutan, bukan lari darinya. Rasa takut tumbuh karena kita terus menghindarinya. Tapi begitu kita berani menatapnya, seringkali kita menyadari bahwa ketakutan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Ambil contoh sederhana, banyak orang takut berbicara di depan umum. Mereka membayangkan hal terburuk. Orang lain menertawakan, lupa kata-kata, atau bahkan gagal total. Tapi dengan latihan premeditatio malorum, kita justru menghadapinya. Kita berkata pada diri sendiri, ya mungkin aku akan gugup, mungkin ada yang tidak setuju, mungkin aku akan salah bicara. Lalu kita terima itu sebagai bagian dari proses.
Dengan begitu, rasa takut tidak lagi menahan kita karena kita sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Latihan ini juga bisa mengurangi rasa kecewa. Betapa seringnya kita merasa hancur karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita berharap perjalanan akan menyenangkan, tapi ternyata ada masalah. Kita berharap seseorang selalu memahami kita, tapi ternyata ia mengecewakan. Kita berharap semua rencana berjalan mulus, tapi ternyata banyak yang berantakan. Premeditatio malorum melatih kita untuk menyeimbangkan ekspektasi. Kita tetap berharap yang terbaik, tapi juga siap menghadapi yang terburuk. Sehingga ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita tidak terlalu terpukul. Namun penting untuk diingat, Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup dalam ketakutan. Premeditatio malorum bukan tentang tenggelam dalam pikiran negatif, melainkan tentang menyiapkan mental agar tetap tenang. Bukan tentang menyerah pada nasib, melainkan tentang menerima kemungkinan buruk, sekaligus tetap berusaha melakukan yang terbaik. Mari bayangkan ini sebagai seorang prajurit yang hendak berperang. Kami tidak semata-mata pada risiko luka atau bahkan kematian. Justru dengan menyadari risiko itu, ia bisa melangkah dengan lebih berani, karena ia sudah menerima apapun yang mungkin terjadi. Begitu pula dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu ada hal-hal buruk yang mungkin datang, tapi kita tidak gentar, karena kita sudah melatih pikiran untuk menerimanya. Pada akhirnya, premeditatio malorum adalah seni berdamai dengan ketidakpastian. Dunia tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tapi dengan menyiapkan diri, kita bisa menghadapi dunia dengan lebih ringan. Kita bisa tetap tenang meski badai datang, karena kita sudah tahu badai itu mungkin hadir sejak awal. Jadi, daripada berharap hidup selalu mulus, lebih baik kita belajar siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih bijak. Kita belajar untuk tidak takut pada ketidakpastian, melainkan menjadikannya bagian dari latihan jiwa. Dan pada saat itulah kita benar-benar memahami apa artinya menguasai diri di tengah dunia yang tak pasti. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia bukanlah keadaan di luar dirinya, melainkan reaksi yang muncul dari dalam dirinya. Kita seringkali mengira bahwa yang membuat kita menderita adalah ucapan orang lain, perilaku orang lain, atau kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, yang benar-benar menyakitkan bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cara kita meresponsnya. Inilah yang disadari para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu. Kita tidak bisa mengendalikan situasi, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap situasi itu. Bayangkan seseorang sedang berjalan di pasar, lalu tanpa sengaja ada orang lain yang menyenggolnya, hingga barang bawaannya jatuh. Kejadian ini netral, hanya sebuah peristiwa. Namun apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada reaksi orang yang disenggol itu. Jika ia memilih marah, ia mungkin akan berteriak, mencaci, bahkan memicu pertengkaran. Tapi jika ia memilih untuk menahan diri, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa," maka peristiwa itu berakhir begitu saja tanpa meninggalkan luka. Sama-sama disenggol, tapi hasil akhirnya berbeda. Karena reaksi yang dipilih berbeda. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa itu. Kalimat ini mengandung kekuatan yang besar. Ketika seseorang menghina kita, sebenarnya yang masuk hanyalah bunyi kata-kata. Tapi pikiran kita menempelkan penilaian. Ini menyakitkan, ini merendahkan, ini tidak adil. Lalu dari penilaian itu muncullah amarah, sakit hati, dan dendam. Jika kita bisa mengubah penilaian, kita bisa mengubah emosi yang lahir darinya. Namun, tentu saja ini tidak mudah. Emosi sering muncul secara spontan. Kita marah ketika diperlakukan tidak adil. Kita sedih ketika kehilangan. Kita takut ketika menghadapi ketidakpastian. Emosi adalah bagian alami dari manusia. Stoik tidak pernah meminta kita untuk menjadi batu yang dingin tanpa perasaan. Sebaliknya, Stoik mengajarkan kita untuk melatih jarak antara peristiwa dan reaksi. Di dalam jarak yang kecil itu, kita punya kebebasan untuk memilih. Kita mungkin tidak bisa menghentikan rasa marah yang muncul seketika, tapi kita bisa memilih apakah akan menyalakan api itu atau membiarkannya padam. Kita mungkin tidak bisa menghindari rasa sedih saat kehilangan, tapi kita bisa memilih
Apakah kesedihan itu akan menguasai hidup kita atau menjadi bagian dari proses yang kita terima dengan lapang dada? Kita mungkin tidak bisa menghindari rasa takut, tapi kita bisa memilih apakah rasa takut itu akan melumpuhkan langkah kita atau menjadi pengingat untuk tetap waspada. Disiplin emosi bukan berarti mematikan hati, melainkan mengarahkan hati. Ia adalah seni mengelola diri agar tidak diperbudak oleh reaksi sesaat, karena seringkali kita menyesali reaksi kita lebih daripada peristiwa yang memicunya. Berapa banyak orang yang setelah marah menyesali kata-kata yang diucapkannya? Berapa banyak yang setelah terbawa emosi justru merusak hubungan, merugikan diri sendiri, bahkan kehilangan sesuatu yang berharga? Semua itu terjadi bukan karena situasi, melainkan karena reaksi yang tidak terkendali. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah intrik politik dan tekanan besar, tetap bisa menulis dalam catatan pribadinya, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar, rasa terganggu itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu tentangnya. Dan kamu memiliki kuasa untuk menghapus penilaian itu kapan saja." Seorang pemimpin sebesar dirinya menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari pilihan dalam diri. Latihan untuk mengendalikan reaksi bisa dimulai dengan kebiasaan sederhana. Berhenti sejenak sebelum merespons. Ketika seseorang membuat kita kesal, jangan langsung membalas. Ambil napas, beri jeda, lalu pilih kata-kata dengan sadar. Ketika berita buruk datang, jangan langsung panik. Biarkan pikiran mencerna dulu. Lalu tentukan langkah berikutnya. Jeda singkat ini seringkali cukup untuk mencegah kita terjebak dalam emosi yang merugikan. Disiplin emosi juga berarti melatih diri untuk menerima bahwa banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan. Kita boleh kecewa, kita boleh merasa sedih, tapi kita tidak boleh membiarkan perasaan itu menguasai seluruh hidup kita. Kita perlu mengingat kembali batas kendali, bahwa situasi di luar diri tidak sepenuhnya bisa kita atur, tapi sikap kita terhadapnya selalu berada di tangan kita. Ambil contoh, kita kehilangan sesuatu yang berharga. Barang itu hilang, dan tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Apakah kita akan terus mengutuk keadaan, menyalahkan orang lain, dan meratapi nasib? Atau kita memflamisi untuk peristiwa kenyataan, lalu belajar dari pengalaman agar lebih berhati-hati di kemudian hari? Pilihan inilah yang membedakan hidup dalam penderitaan berkepanjangan dengan hidup dalam ketenangan. Stoik mengajarkan bahwa disiplin emosi adalah bentuk kebebasan sejati. Karena selama kita diperbudak oleh amarah, ketakutan, atau kesedihan, kita bukanlah tuan bagi diri kita sendiri. Kita sedang menyerahkan kendali hidup kepada keadaan luar. Tapi ketika kita bisa mengendalikan reaksi, kita merebut kembali kendali itu. Kita menjadi tuan bagi pikiran dan hati kita sendiri. Memang, melatih hal ini membutuhkan kesabaran. Tidak ada yang langsung bisa mengendalikan reaksi dengan sempurna. Kita akan tetap marah, tetap kecewa, tetap takut. Tapi setiap kali kita berlatih memberi jeda, setiap kali kita berusaha mengubah penilaian, kita sedang memperkuat otot mental kita. Lama-kelamaan, kita akan lebih tenang menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, disiplin emosi bukan sekadar keterampilan, tapi jalan menuju kebebasan batin. Dunia bisa tetap kacau, orang lain bisa tetap sulit dipahami, keadaan bisa tetap mengecewakan. Tapi selama kita bisa mengendalikan reaksi, kita tidak akan kehilangan ketenangan. Kita bisa berjalan di tengah badai dengan hati yang tetap jernih. Dan itulah yang dimaksud Stoik ketika berkata, kita tidak bisa mengendalikan situasi, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ada satu prinsip Stoik yang seringkali terdengar menakutkan bagi sebagian orang, yaitu memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Sekilas ucapan ini terdengar suram, seolah-olah Stoik hanya mengingatkan kita pada akhir kehidupan yang kelam. Namun makna sebenarnya jauh lebih dalam. Bagi para filsuf Stoik, kesadaran akan kefanaan bukanlah ajakan untuk takut, melainkan undangan untuk hidup lebih jernih, lebih tulus dan lebih penuh. Hidup ini singkat, dan seringkali kita lupa akan hal itu. Kita sibuk mengejar banyak hal seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kita menunda kebaikan karena merasa masih ada waktu besok. Kita menunda mengungkapkan rasa sayang, menunda memaafkan,
menunda melakukan hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa membuat hidup lebih bermakna. Kita hidup seolah-olah waktu adalah milik kita yang tidak akan habis. Padahal setiap hari yang berlalu adalah langkah yang mendekatkan kita pada akhir. Memento mori adalah latihan kesadaran. Julius mengingatkan kita bahwa setiap momen berharga. Karena bisa jadi itu adalah momen terakhir. Ketika kita sadar bahwa waktu terbatas, kita akan lebih bijak dalam menggunakannya. Kita tidak akan lagi menyia-nyiakan hari dengan keluhan, amarah, atau penyesalan yang berlarut-larut. Kita akan lebih memilih untuk menggunakan waktu dengan hal-hal yang sejalan dengan nilai dan hati kita. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Hidup setiap orang singkat, dan waktumu cepat berlalu. Hidupmu hanya ada saat ini, sisanya sudah lewat atau belum datang." Ia sadar bahwa sekalipun seorang kaisar dengan kekuasaan besar, ia tetap manusia yang akan mati. Kesadaran ini membuatnya lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan memento mori, kita juga belajar menerima kehilangan. Kehilangan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, ia adalah bagian dari hidup. Orang yang kita cintai suatu hari akan pergi, entah lebih dulu atau setelah kita. Harta, jabatan, dan semua hal duniawi tidak akan kita bawa selamanya. Kesadaran akan kefanaan ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membuat kita lebih menghargai apa yang ada sekarang. Jika kita tahu bahwa segalanya sementara, kita akan lebih menghargai momen kecil, sebuah senyuman, percakapan hangat, atau bahkan sekadar hembusan angin sore. Banyak orang justru hidup dalam kecemasan karena menghindari pikiran tentang kematian. Mereka tidak ingin membicarakannya, seolah-olah dengan begitu mereka bisa menghindarinya. Namun Stoik justru mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan berani. Karena dengan mengingat bahwa kita akan mati, kita tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kita berhenti menunda hidup. Kita berhenti menunda menjadi diri yang lebih baik. Coba bayangkan, jika kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita masih akan menghabiskan waktu untuk bertengkar hal sepele? Orang tidak masih akan menunda menyampaikan rasa cinta atau rasa terima kasih. Apakah kita masih akan menunda melakukan kebaikan kecil yang bisa kita lakukan sekarang? Kesadaran akan kefanaan memurnikan pilihan-pilihan kita, karena ia menyaring yang tidak penting dan meninggalkan yang benar-benar bernilai. Bagi Stoik, memento mori juga adalah latihan untuk berani menghadapi segala keadaan. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang wajar, sama seperti lahir. Epictetus berkata, "Aku harus mati. Jika sekarang, maka aku akan mati sekarang. Jika nanti, aku akan makan sekarang karena waktunya makan. Lalu ketika waktunya mati, aku akan mati." Kata-kata ini mungkin terdengar dingin, tapi sebenarnya penuh ketenangan. Ia tidak melawan yang tak bisa dihindari. Ia hanya memilih untuk hidup sepenuhnya sampai waktunya tiba. Kesadaran akan kefanaan juga bisa membebaskan kita dari keterikatan berlebihan pada hal-hal duniawi. Jika kita tahu bahwa semua harta, jabatan, dan penghargaan akan hilang bersama waktu, kita tidak akan terlalu terikat padanya. Kita tetap bisa bekerja keras, menikmati hasil, dan merayakan pencapaian. Tapi kita tidak lagi menjadikannya pusat hidup. Kita tahu bahwa yang benar-benar penting sih bukanlah berapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana, tulus, dan penuh makna. Melatih memento mori bukan berarti hidup dalam ketakutan akan mati setiap hari. Sebaliknya, ini adalah cara untuk hidup lebih berani, lebih bersyukur, dan lebih penuh kesadaran. Kita bisa memulai dengan latihan kecil. Setiap malam sebelum tidur, bayangkan bahwa hari itu bisa saja hari terakhir. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah menggunakan hari ini dengan baik? Apakah aku sudah hidup sesuai nilainya? Jika jawabannya belum, maka jadikan itu pengingat untuk esok hari. Hidup memang singkat, tapi justru karena singkat itulah ia berharga. Kesadaran akan kefanaan membuat kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Ia mengajak kita untuk benar-benar hadir di saat ini, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Pada akhirnya,
Memento Mori bukanlah ajakan untuk larut dalam kesedihan, melainkan undangan untuk hidup lebih penuh. Ia mengingatkan kita bahwa waktu terbatas, sehingga kita harus menggunakannya dengan bijak. Kyrie mengingatkan kita bahwa semua bisa hilang, sehingga kita harus lebih menghargai apa yang ada sekarang. Dan yang terpenting, ia mengingatkan kita bahwa hidup yang baik bukan diukur dari panjangnya waktu, melainkan dari bagaimana kita mengisinya. Salah satu pilar penting dalam ajaran Stoik adalah hidup sederhana dan penuh rasa syukur. Dua hal ini seringkali terdengar klise, seakan-akan hanya nasihat moral yang biasa kita dengar sejak kecil. Namun jika benar-benar dipahami, syukur dan kesederhanaan bukan sekadar kata-kata indah, melainkan latihan mental yang dapat membebaskan kita dari keresahan yang tidak ada habisnya. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk merasa kurang. Iklan, media sosial, dan lingkungan sekitar seolah bersekongkol untuk membisikkan pesan yang sama, bahwa kita belum cukup. Belum cukup kaya, belum cukup sukses, belum cukup menarik, belum cukup bahagia. Akibatnya, kita sering merasa hampa, meski sebenarnya sudah memiliki banyak hal yang dulu kita impikan. Disinilah rasa syukur memainkan peran penting. Syukur adalah seni melihat apa yang sudah ada, bukan hanya apa yang belum ada. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan menginginkan apa yang tidak kamu miliki, melainkan syukurilah apa yang sudah ada. Jika engkau melakukannya, engkau akan melihat bahwa hidupmu sudah lengkap." Kalimat ini sederhana, tetapi menohok. Kita sering lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya membuat hidup kita lebih bermakna. Tubuh yang sehat, udara yang bisa kita hirup, teman yang bisa mendengarkan, atau bahkan secangkir teh hangat di sore hari. Jika kita mampu menyadari nilainya, hal-hal itu cukup untuk membuat hati damai. Syukur bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan pula menolak impian atau menahan diri dari berkembang. Syukur adalah pondasi, agar ketika kita melangkah mengejar sesuatu, kita tidak melakukannya dengan hati yang kosong. Kita mengejar karena ingin bertumbuh, bukan karena merasa kurang. Dengan syukur, kita bisa menikmati proses tanpa harus terobsesi pada hasil. Kesederhanaan berjalan seiring dengan rasa syukur. Stoik mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kemewahan atau kenyamanan berlebihan. Sebab semakin banyak hal eksternal yang kita butuhkan untuk merasa bahagia, semakin rapuh kebahagiaan itu. Hari ini kita mungkin senang karena memiliki sesuatu, tapi begitu benda itu hilang atau rusak, hati pun ikut hancur. Dengan hidup sederhana, kita belajar bahwa ketenangan tidak bergantung pada banyaknya harta, melainkan pada seberapa sedikit yang kita butuhkan. Epictetus pernah berkata, "Kekayaan bukan berasal dari memiliki banyak harta, melainkan dari memiliki sedikit keinginan." Pernyataan ini membuka mata kita. Seberapa sering kita mengejar sesuatu dengan penuh tenaga, hanya untuk menyadari bahwa setelah mendapatkannya, kepuasan itu hanya sementara. Keinginan akan terus berganti, dan kita seperti budak yang tidak pernah bebas. Tapi dengan kesederhanaan, kita bisa membalik keadaan. Kita tidak diperbudak oleh keinginan, melainkan menjadi penguasa atas diri sendiri. Kesederhanaan juga melatih jiwa untuk siap menghadapi kehilangan. Jika kita terbiasa hidup dalam kemewahan, kehilangan kecil saja bisa terasa menyakitkan. Tapi jika kita terbiasa hidup sederhana, kita tidak mudah terguncang ketika keadaan berubah. Stoik bahkan melatih diri mereka dengan secara sengaja hidup sederhana di waktu tertentu. Mereka berpuasa, tidur di tempat keras, atau memakai pakaian seadanya untuk mengingatkan diri bahwa mereka bisa tetap baik-baik saja tanpa kenyamanan berlebih. Praktik ini bukan bentuk penyiksaan diri, melainkan latihan kebebasan. Dengan begitu, ketika kenyamanan duniawi benar-benar hilang, mereka tidak panik. Berkeurasi, warna hidup tidak bergantung pada itu semua. Inilah inti dari kesederhanaan. Bukan menolak kenyamanan, tapi tidak bergantung padanya. Syukur dan kesederhanaan juga membuat kita lebih menghargai apa yang benar-benar penting. Hubungan yang tulus lebih berharga daripada pesta yang mewah. Waktu bersama keluarga lebih bernilai daripada gadget terbaru. Kedamaian batin lebih berharga daripada pengakuan dari orang banyak. Ketika kita mampu menyaring hidup hingga hanya tersisa hal-hal esensial, kita akan merasakan ringan yang sulit didapat dari kehidupan yang dipenuhi tuntutan dan keinginan.
Latihan untuk melatih syukur bisa dimulai dengan hal sederhana. Setiap malam sebelum tidur, cobalah menuliskan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Tidak perlu besar, bahkan hal sekecil senyum dari orang asing atau udara pagi yang sejuk sudah cukup. Dengan kebiasaan ini, pikiran kita perlahan dilatih untuk melihat yang baik di tengah kesibukan dan masalah. Sementara latihan kesederhanaan bisa dilakukan dengan mengurangi ketergantungan. Misalnya, sesekali matikan ponsel untuk menikmati waktu tanpa distraksi. Cobalah hidup sehari dengan makanan yang sangat sederhana. Atau belar membatasi belanja hanya pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Dari kebiasaan kecil ini kita bisa merasakan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari lebih banyak, melainkan dari cukup. Pada akhirnya, syukur dan kesederhanaan adalah kunci untuk menemukan ketenangan sejati. Dengan syukur kita berhenti mengejar bayangan dan mulai menghargai kenyataan. Dengan kesederhanaan kita berhenti diperbudak oleh keinginan dan mulai menikmati kebebasan. 2 hal ini membentuk fondasi kokoh yang membuat kita tidak mudah digoyahkan. Sekalipun dunia di luar penuh gejolak, hidup akan selalu menawarkan lebih banyak hal untuk dikejar. Tapi jika kita tidak pernah belajar syukur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan jika kita tidak pernah belajar sederhana, kita akan selalu merasa kekurangan. Stoik mengingatkan kita untuk kembali pada inti, bahwa ketenangan bukanlah hasil dari memiliki segalanya, melainkan dari mampu menghargai yang ada dan melepaskan yang berlebihan. Seringkali kita mendengar bahwa orang yang kuat secara mental adalah mereka yang bisa menghadapi masalah besar dengan tenang. Namun kekuatan itu tidak muncul begitu saja di saat genting. Dia dibangun perlahan, dalam rutinitas kecil sehari-hari, lewat disiplin diri yang konsisten. Inilah salah satu pelajaran penting dari filosofi Stoik, bahwa fondasi ketenangan dan kekuatan mental terletak pada kebiasaan yang kita jalani, bukan hanya pada momen luar biasa. Stoik percaya bahwa hidup yang baik bukanlah hasil kebetulan. Hidup yang baik adalah hasil dari keteraturan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup dengan tekanan luar biasa, selalu menyisihkan waktu setiap pagi untuk menulis catatan reflektif. Baginya itu adalah rutinitas yang menjaga pikiran tetap jernih. Epictetus, seorang mantan budak, menekankan bahwa kebebasan sejati datang dari pengendalian diri. Bagi mereka, rutinitas bukan sekadar kegiatan mekanis, melainkan sarana melatih jiwa agar tidak mudah goyah. Disiplin diri adalah inti dari rutinitas ini. Tanpa disiplin, pikiran mudah menyerah pada kenyamanan sesaat. Kita tahu apa yang baik untuk kita. Bangun lebih pagi, menjaga tubuh, membaca, atau mengatur waktu. Tapi seringkali kita kalah pada keinginan instan. Disiplin diri adalah kekuatan untuk menunda kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih besar. Dia melatih kita untuk memilih yang benar, bukan yang mudah. Bayangkan otot yang dilatih setiap hari. Ia tidak tiba-tiba kuat dalam semalam, melainkan terbentuk sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan mental. Setiap kali kita menepati komitmen kecil, seperti menyelesaikan tugas, menjaga ucapan, atau bangun di waktu yang kita niatkan, kita sedang memperkuat otot mental kita. Rutinitas dan disiplin diri adalah bentuk latihan harian yang membuat kita siap menghadapi badai kehidupan. Rutinitas juga memberi struktur pada hidup. Hidup tanpa struktur ibarat kapal tanpa arah, mudah terbawa arus kemana saja. Dengan rutinitas, kita punya jangkar yang membuat kita tetap stabil di tengah gelombang. Kita tahu kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, kapan harus merenung. Ketika dunia luar penuh ketidakpastian, rutinitas sederhana bisa menjadi tempat kita kembali untuk menemukan kestabilan. Namun Stoik tidak mengajarkan disiplin yang kaku tanpa makna. Rutinitas bukan untuk membuat hidup terasa membosankan, melainkan untuk membebaskan kita. Dengan rutinitas yang teratur, kita tidak perlu terus-menerus bingung mengambil keputusan kecil. Kita sudah tahu arah, sehingga energi mental bisa difokuskan pada hal-hal yang lebih penting. Inilah mengapa orang-orang yang disiplin justru terlihat lebih tenang. Mereka tidak dibanjiri pilihan yang membingungkan. Karena rutinitas telah menyaring banyak hal. Disiplin diri juga erat kaitannya dengan pengendalian diri. Epictetus berkata, tidak ada yang benar-benar bebas kecuali orang yang bisa mengendalikan dirinya. Artinya, jika kita terus-menerus diperbudak oleh nafsu, kebiasaan buruk atau dorongan instan,
Kita sebenarnya tidak hidup bebas. Kita hanya mengikuti arus. Tapi jika kita mampu menahan diri, menepati janji pada diri sendiri, dan konsisten dengan rutinitas yang baik, barulah kita memiliki kendali sejati atas hidup kita. Melatih disiplin diri tidak harus dimulai dengan hal besar. Justru, mulailah dengan hal-hal kecil yang sederhana. Dengan visi bangun di waktu yang sama setiap hari, meski tidak ada yang mengawasi. Menyisihkan waktu beberapa menit untuk merenung atau menulis. Menjaga tubuh dengan olahraga ringan. Menepati jadwal kerja tanpa harus menunggu motivasi datang. Dengan melatih hal-hal kecil, kita membentuk karakter yang kuat. Yang perlu diingat, disiplin diri bukan berarti tidak pernah gagal. Kita semua manusia, dan ada kalanya kita tergelincir. Namun orang yang disiplin tidak membiarkan kegagalan kecil menghancurkan keseluruhan perjalanan. Mereka kembali ke jalur, terus melatih diri, dan tidak berhenti hanya karena sekali jatuh. Inilah kekuatan sejati disiplin, kemampuan untuk kembali bangkit setiap kali kita goyah. Rutinitas dan disiplin juga membantu kita menghadapi tantangan besar dengan lebih siap. Ketika badai kehidupan datang, kita tidak lagi panik karena kita sudah terbiasa melatih diri dalam hal-hal kecil. Jiwa yang teratur lebih kuat menghadapi kekacauan. Pikiran yang terbiasa disiplin lebih tenang ketika diuji. Dengan rutinitas kita tidak hanya membangun kebiasaan, tapi juga membangun keteguhan hati. Pada akhirnya, kekuatan mental bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang dibangun. Dan bahan bangunannya adalah rutinitas dan disiplin diri. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan berulang-ulang, bukan oleh apa yang kita niatkan sesekali. Jika kita menginginkan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan, maka kita perlu menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Jangan menunggu momen besar untuk berubah. Mulailah dengan langkah kecil yang konsisten, karena setiap kebiasaan kecil adalah batu bata yang menyusun tembok kekuatan batin. Dan ketika tembok itu kokoh, tidak ada badai kehidupan yang bisa dengan mudah meruntuhkannya. Salah satu hal yang paling sering mengganggu ketenangan batin kita adalah pandangan orang lain. Kita hidup dalam masyarakat, dan tentu saja akan selalu berhadapan dengan opini, komentar, bahkan kritik yang tidak selalu menyenangkan. Ada yang menilai kita berdasarkan pekerjaan, penampilan, pilihan hidup, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak menyangkut mereka. Jika kita tidak kuat secara mental, kritik dan penilaian orang bisa menjadi racun yang perlahan merusak kepercayaan diri kita. Filosofi Stoik memberi kita sudut pandang yang jernih untuk menghadapi hal ini. Marcus Aurelius menulis, "Aku sering heran melihat manusia lebih menghargai opini orang lain daripada opininya sendiri." Kata-kata ini seakan mengingatkan kita bahwa terlalu sering kita hidup berdasarkan apa yang orang pikirkan, bukan berdasarkan apa yang kita anggap benar. Kritik tidak selalu buruk. Ada kritik yang membangun, yang membantu kita melihat kekurangan agar kita bisa berkembang. Tapi banyak kritik lahir bukan dari kepedulian, melainkan dari kebiasaan manusia untuk mengomentari segala sesuatu. Tidak semua kata-kata orang memiliki bobot yang sama. Epictetus bahkan menyarankan, jangan terlalu cepat bereaksi terhadap opini luar. Anggaplah itu hanya suara angin lalu. Jika memang benar, ambil pelajarannya. Jika tidak, biarkan hilang begitu saja. Seringkali, rasa sakit dari kritik datang bukan dari kritik itu sendiri, melainkan dari tafsir kita. Ketika seseorang berbicara buruk tentang kita, sebenarnya itu hanya sekadar kata. Tapi ketika kita memberi makna, menyimpannya di hati, lalu memutar ulang dalam pikiran, barulah kata itu berubah menjadi luka. Disinilah kita perlu melatih diri untuk membedakan, apakah kritik ini benar-benar mencerminkan siapa kita, atau hanya cermin dari orang yang mengucapkannya. Stoik mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyukai kita, setuju dengan kita, atau memandang kita dengan adil. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita. Apakah kita akan marah, sakit hati, atau justru menggunakannya sebagai latihan untuk memperkuat diri? Menghadapi kritik dengan tenang bukan berarti kita menutup telinga. Justru kita perlu rendah hati untuk mendengar apakah ada kebenaran di dalamnya.
Jika ada, jadikan itu cermin untuk memperbaiki diri. Jika tidak ada, lepaskan tanpa perlu menyimpannya. Seperti seorang pejalan yang dilempari batu kecil di jalan. Ia bisa berhenti, marah, dan menghabiskan energi untuk melempari balik, atau ia bisa tetap berjalan, karena tujuannya lebih penting daripada gangguan kecil di jalan. Masalahnya, kita sering memberi terlalu banyak ruang bagi opini luar. Kita ingin diterima, kita ingin disukai, kita ingin diakui. Tapi keinginan ini bisa menjebak, karena semakin kita mengejar pengakuan orang lain, semakin kita kehilangan diri sendiri. Dui Epictetus berkata, jika engkau mencari pujian, engkau menyerahkan kebahagiaanmu pada lidah orang lain. Sebuah peringatan keras bahwa ketenangan batin tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Latihan mental yang bisa kita lakukan adalah mengingat, tidak ada satupun orang yang benar-benar tahu seluruh hidup kita. Mereka hanya melihat potongan kecil, lalu menilai seakan-akan tahu segalanya. Tapi kitalah yang menjalani hidup ini. Kita yang menanggung konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Mengapa harus memberikan kuasa begitu besar pada mereka yang bahkan tidak ikut memikul beban kita? Kritik juga bisa menjadi ujian ego. Apakah kita akan marah ketika direndahkan? Apakah kita akan terluka ketika tidak diakui? Atau kita mampu tetap teguh karena kita tahu nilai kita tidak ditentukan oleh komentar orang? Menghadapi kritik dengan tenang bukanlah kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Karena hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa tetap tenang meski dijatuhkan. Kita bisa membiasakan diri dengan latihan kecil. Setiap kali menerima kritik atau komentar, berhenti sejenak sebelum merespons. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini penting? Apakah ini sepadan untuk kubawa ke dalam hati? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Tidak semua hal layak disimpan. Sama seperti tidak semua tamu harus dipersilakan masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya kritik dan penilaian orang lain tidak bisa kita hindari. Dia ingin selalu ada, sama seperti angin yang bertiup atau hujan yang turun. Tapi kita bisa belajar untuk tidak selalu terbawa olehnya. Kita bisa belajar untuk tetap melangkah dengan tenang. Karena arah hidup kita tidak ditentukan oleh mulut orang lain, melainkan oleh pilihan kita sendiri. Menghadapi kritik dengan cara stoik adalah mengingat bahwa kita bukan apa yang mereka katakan, melainkan apa yang kita lakukan. Dan selama tindakan kita sejalan dengan nilai dan kebajikan, maka tidak ada kritik yang bisa benar-benar menggoyahkan kita. Dalam pandangan stoik, inti dari kehidupan yang baik bukanlah kekayaan, kekuasaan, atau popularitas, melainkan kebajikan. Kebajikan adalah kompas yang menuntun kita dalam setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap kata yang kita ucapkan. Tanpa kebajikan, kita mudah tersesat di jalan hidup, terombang-ambing oleh keinginan sesaat, atau tergoda oleh hal-hal yang tampak menggiurkan, namun sebenarnya kosong. Filsuf stoik membagi kebajikan menjadi 4 pilar utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. 4 hal inilah yang mereka anggap sebagai inti dari kekuatan mental dan ketenangan batin. Mari kita renungkan satu persatu. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jernih, menimbang baik dan buruk, dan memilih jalan yang benar. Banyak orang pintar, tetapi tidak semua bijaksana. Pintar bisa membuat seseorang tahu banyak hal, tapi bijaksana membuat seseorang tahu apa yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan adalah kemampuan menahan diri sebelum mengambil keputusan, tidak terjebak dalam emosi sesaat, dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Keadilan adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh hormat. Stoik percaya bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas manusia. Maka hidup yang baik tidak hanya soal bagaimana kita menjaga diri sendiri, tapi juga bagaimana kita menjaga relasi dengan orang lain. Keadilan berarti tidak menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi, tidak menipu, tidak mengambil yang bukan hak kita. Dalam keadilan, kita menemukan makna hidup yang lebih besar daripada sekadar diri sendiri. Keberanian adalah kebajikan yang membuat kita tetap tegak menghadapi ketakutan dan kesulitan. Hidup tidak pernah lepas dari tantangan, kehilangan, atau rasa sakit. Tanpa keberanian, kita mudah menyerah, lari, atau bersembunyi. Tapi dengan keberanian, kita bisa menerima kenyataan dengan kepala tegak. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut,
melainkan berani melangkah meskipun ada rasa takut. Bagi Stoik, keberanian adalah kekuatan untuk menghadapi hidup apa adanya, bukan hidup dalam bayangan ilusi. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keinginan, nafsu, atau dorongan sesaat. Berapa banyak orang hancur bukan karena musuh di luar, melainkan karena kelemahan di dalam diri sendiri. Stoik menekankan bahwa musuh terbesar kita seringkali bukan orang lain, melainkan diri kita yang tidak terkendali. Dengan pengendalian diri, kita bisa hidup sederhana, fokus, dan tidak terombang-ambing oleh godaan. Keempat kebajikan ini saling melengkapi. Tanpa kebijaksanaan, keberanian bisa berubah menjadi nekat. Tanpa keadilan, kebijaksanaan bisa menjadi manipulasi. Tanpa keberanian, pengendalian diri bisa menjadi ketakutan. Dan tanpa pengendalian diri, keadilan bisa terkorupsi oleh nafsu. Stoik menempatkan 4 kebajikan ini sebagai fondasi kehidupan yang kokoh. Menjadikan kebajikan sebagai kompas hidup berarti selalu bertanya pada diri sendiri. Apakah yang aku lakukan ini bijaksana? Adilkah suaku pada orang lain? Apakah aku berani menghadapi kenyataan? Apakah suaku bisa mengendalikan diri? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cara untuk menjaga agar langkah kita tetap di jalan yang benar. Dalam dunia modern, ketika banyak orang mengukur kesuksesan dengan uang atau status, ajaran Stoik ini terdengar seperti suara yang berbeda, tapi justru itulah nilainya. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa dicabut, opini orang bisa berubah, namun kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita. Selama kita hidup dengan kebajikan, kita akan tetap utuh, sekalipun semua hal lain runtuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar dengan kekuasaan besar, tetap menulis untuk dirinya sendiri. Yang terpenting adalah hidup dengan kebajikan. Ia sadar bahwa meski ia bisa memiliki segalanya, tanpa kebajikan, hidupnya kosong. Begitu pula dengan kita. Apa gunanya sukses besar jika diperoleh dengan mengorbankan keadilan? Apa gunanya kekayaan melimpah jika kita kehilangan pengendalian diri? Apa gunanya pujian banyak orang jika kita tidak hidup dengan kebijaksanaan? Kebajikan sebagai kompas hidup bukan berarti kita harus menjadi sempurna. Kita tetap manusia dengan segala keterbatasan, namun dengan menjadikan kebajikan sebagai arah, kita selalu tahu kemana harus kembali ketika tersesat. Setiap kali kita goyah, kita bisa kembali pada 4 pilar itu dan menemukan jalan. Pada akhirnya, kebajikan adalah sumber ketenangan sejati. Dengan kebijaksanaan, kita tidak mudah terjebak dalam kebingungan. Dengan keadilan, kita memiliki relasi yang tulus dengan sesama. Dengan keberanian, kita bisa menghadapi penderitaan tanpa lari. Dengan pengendalian diri, kita bebas dari perbudakan nafsu. Dan bersama-sama, keempatnya membuat kita hidup dengan integritas. Itulah mengapa Stoik mengingatkan, arahkan hidupmu dengan kebajikan, maka kamu tidak akan mudah tersesat. Dunia bisa berubah, keadaan bisa tidak menentu. Tapi selama kebajikan menjadi kompasmu, kamu akan tetap menemukan ketenangan. Salah satu kenyataan yang sulit diterima manusia adalah bahwa hidup ini tidak pernah pasti. Kita bisa merencanakan banyak hal, bekerja keras dan menyiapkan diri dengan segala cara. Namun tetap saja ada hal-hal yang di luar kendali kita. Besok bisa membawa kabar baik atau kabar buruk. Kesuksesan bisa datang tiba-tiba, begitu pula kegagalan. Orang yang kita cintai bisa tetap ada, atau bisa saja pergi tanpa kita sempat siap. Hidup adalah rangkaian ketidakpastian, dan disitulah kita sering kehilangan ketenangan. Filosofi Stoik justru mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian alami dari kehidupan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berharap hidup terjadi sesuai keinginanmu, berharaplah agar hidup terjadi sesuai apa adanya, dan engkau akan tenang." Kalimat ini sederhana, tetapi sia direnungkan yang ia bisa membebaskan kita dari banyak penderitaan. Kita menderita bukan karena hidup tidak pasti, melainkan karena kita menolak ketidakpastian itu. Kita ingin segalanya sesuai rencana. Kita ingin kontrol penuh atas masa depan. Tapi semakin keras kita menggenggam, semakin besar rasa cemas yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima bahwa hidup memang penuh kejutan, kita berhenti melawan arus dan mulai belajar berenang di dalamnya. Ketidakpastian bukanlah musuh. Justru karena hidup tidak pasti, kita punya ruang untuk bertumbuh.
Jika segalanya bisa ditebak, maka tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi kesempatan untuk belajar hal baru, dan tidak ada lagi ruang untuk keberanian. Ketidakpastianlah yang membuat hidup penuh warna. Meski kadang warnanya tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Stoik melatih pikiran untuk siap menghadapi apapun. Mereka tidak berharap bahwa hidup akan selalu mudah, tapi mereka menyiapkan diri agar ketika kesulitan datang, hati tetap tenang. Inilah latihan mental yang membuat mereka kuat, tidak bergantung pada kepastian luar, tapi membangun kepastian di dalam diri. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di laut. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, ombak bisa tiba-tiba meninggi, angin bisa berbalik arah. Seorang pelaut tidak bisa mengendalikan laut, tapi ia bisa mengendalikan kemudi. Begitu pula dengan kita. Hidup adalah lautan luas penuh ketidakpastian, dan yang bisa kita lakukan adalah menjaga kemudi pikiran kita tetap kokoh. Latihan untuk menemukan ketenangan dalam ketidakpastian bisa dimulai dari hal kecil. Menerima bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Liwali tenggelam dalam kecemasan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kulakukan hari ini agar besok lebih baik? Dengan begitu kita berhenti memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dan fokus pada apa yang bisa dikerjakan sekarang. Epictetus berkata, sakit itu tidak ada di luar dirimu, melainkan di dalam dirimu. Apapun yang terjadi itu netral. Yang membuatnya baik atau buruk adalah cara pikirmu. Ini adalah pengingat bahwa ketidakpastian itu sendiri sebenarnya tidak berbahaya. Yang membuat kita cemas adalah penilaian kita terhadapnya. Kita menganggapnya ancaman, padahal bisa juga ia kesempatan. Kita menganggapnya beban, padahal bisa juga ia pelajaran. Hidup dalam ketidakpastian juga mengajarkan kita kerendahan hati. Kita belajar bahwa kita bukan penguasa atas segalanya. Kita hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas. Kesadaran ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menenangkan. Karena ketika kita tahu batas kita berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang mustahil dikendalikan, dan mulai fokus pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Ketidakpastian juga membuat kita lebih menghargai saat ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka hari ini menjadi lebih berharga. Sebuah senyuman, sebuah percakapan, atau bahkan waktu sendirian bisa menjadi momen istimewa jika kita benar-benar hadir. Dengan cara ini, ketidakpastian bukan lagi sumber kecemasan, melainkan pengingat untuk hidup lebih penuh di saat ini. Stoik tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Mereka hanya menunjukkan cara agar kita bisa tetap tenang di tengah badai. Dengan melatih pikiran, menjaga emosi, dan mengarahkan fokus pada kebajikan, kita bisa menemukan Sri Inakanes bahkan ketika hidup terasa tidak menentu. Pada akhirnya, ketenangan sejati tidak datang dari dunia luar yang stabil, melainkan dari dalam diri yang terlatih. Dunia bisa berubah, rencana bisa gagal, orang bisa datang dan pergi. Tapi jika kita bisa berdamai dengan ketidakpastian, kita akan menemukan kekuatan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Hidup adalah perjalanan tanpa peta yang pasti. Tapi selama kita tahu bagaimana menjaga kemudi, selama kita bisa mengarahkan pikiran kita dengan bijaksana, kita akan tetap menemukan pelabuhan ketenangan. Karena ketidakpastian bukan alasan untuk takut, melainkan alasan untuk benar-benar hidup. Untuk benar-benar hidup. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Teruslah latih pikiranmu. Teruslah arahkan dirimu menuju ketenangan. Karena di tengah ketidakpastian, hanya pikiran yang terlatih yang mampu membawa kita tetap tegak berdiri. Inilah inti dari arah mindset. Mengajakmu menemukan ketenangan, bukan dengan mengubah dunia luar, tapi dengan menata dunia dalam. Ikuti terus perjalanan ini, karena setiap langkah kecil dalam mengarahkan pikiran akan membawamu lebih dekat pada ketenangan. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.